Assalamualaikum para pencari surganya Allah. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan konten yang berbeda, yaitu akan membacakan atau menceritakan kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Oke, jadi jika kalian mau, ini berbentuk file, silakan DM ke IG saya. Nanti saya, atau di video ini nanti saya kasih nama IG saya. Silakan DM. Nah, ini saya juga dapat kiriman dari teman. Ini penulisnya yaitu Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqor, yaitu dia dosen Fakultas Syariah Universitas Islam di Yordania. Jadi mohon maaf jika ada salah perkataan. Oke, saya di sini akan langsung saja ya. Ini terdapat 515 halaman. Subhanallah, banyak banget. Ya, jadi di sini ada bagian pertama yaitu kisah-kisah para nabi dan rasul. Kisah yang pertama yaitu pengingkaran dan sifat lupa Adam. Mungkin kalian semua sudah banyak yang tahu dari guru agama kalian atau dari entah dari mana. Mungkin pengingkaran dan sifat lupa Nabi Adam alaihi salam. Mungkin langsung ke nas hadisnya, yaitu dari Tirmizi meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manakala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Lalu dari punggung itu berjatuhan seluruh jiwa yang Allah akan menciptakannya dari anak cucunya sampai hari kiamat. Dan Allah menjadikan di antara kedua mata masing-masing orang kilauan cahaya. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Adam berkata, Ya Rabbi, siapa mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, mereka adalah anak cucumu. Lalu Adam melihat seseorang lelaki dari mereka, dia mengagumi kilauan cahaya yang memancar di antara kedua matanya. Adam bertanya, Ya Rabbi, siapa ini? Allah menjawab, ini adalah laki-laki dari kalangan umat terakhir dari anak cucumu yang bernama Daud. Adam bertanya, Ya Rabbi, berapa engkau beri dia umur? Allah menjawab, 60 tahun. Lalu Adam berkata, Ya Rabbi, tambahkan untuknya dari umurku 40 tahun. Manakala umur Adam telah habis, dia didatangi oleh malaikat maut. Adam berkata, bukanlah umurku masih tersisa 40 tahun? Lalu malaikat menjawab, bukankah engkau telah memberikannya kepada anakmu Daud? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam mengingkari. Maka anak cucunya pun mengingkari. Adam dijadikan lupa, maka anak cucunya pun dijadikan lupa juga. Dan Adam berbuat salah, maka anak cucunya berbuat salah. Abu Isa berkata, ini adalah hadis sahih. Ia telah diriwayatkan tidak dari satu jalan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tirmizi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruh kepadanya, dia bersin. Dia berkata, Alhamdulillah. Dia memuji Allah dengan izinnya. Maka Tuhannya berfirman kepadanya, semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Pergilah kepada para malaikat itu, sebagian mereka yang sedang duduk. Katakanlah, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Adam kembali kepada Tuhannya, dan dia berfirman, sesungguhnya itu adalah penghormatanmu dan penghormatan anak-anakmu di antara mereka. Lalu Allah berfirman kepada Adam, sementara kedua tangannya mengepal, pilih satu dari keduanya yang kamu kehendaki. Adam menjawab, aku memilih tangan kanan Tuhanku, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan yang penuh berkah. Kemudian Allah membukanya. Ternyata di dalamnya terdapat Adam dan anak cucunya. Adam bertanya, Ya Rabbi, siapa mereka?
Allah menjawab, mereka adalah anak cucumu. Ternyata umur semua manusia, mereka terdapat seorang laki-laki yang paling cerah cahayanya, atau termasuk yang paling terang cahayanya. Adam bertanya, "Ya Rabbi, siapa ini?" Allah menjawab, "Ini adalah anakmu Daud. Dan aku telah menulis umurnya 40 tahun." Ya Rabbi, tambahkan umurnya. Allah berfirman, "Itu yang telah aku tuliskan." Ini sama saja tadi yang sama yang barusan sebelumnya saya ceritakan ya, atau dibacakan. Nah, dari sini, ya Rabbi, tambahkan umurnya. Allah berfirman, "Itu yang telah aku tuliskan untuknya." Adam berkata, "Ya Rabbi, aku memberikan umurku 60 tahun kepadanya." Allah berfirman, "Itu urusanmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Adam diminta tinggal di surga sekehendak Allah. Kemudian dia diturunkan darinya, maka Adam menghitung sendiri umurnya. Manakala malaikat maut datang, Adam berkata kepadanya, "Kamu telah tergesa-gesa. Aku telah diberi umur 1000 tahun." Malaikat menjawab, "Tidak. Tetapi kamu telah memberikan 60 tahun umurmu kepada anakmu si Daud." Lalu Adam mengingkari, maka anak cucunya mengingkari. Adam lupa, maka anak cucunya juga lupa. Nah, sama saja ya. Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan gharib dari jalan ini. Ia telah diriwayatkan bukan dari satu jalan, dari riwayat Zaid bin Aslam, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Abu Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahrij hadis, ini bagian tahrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dalam sunannya dalam kitab tafsir bab dari surat Al-A'raf 4:267. Lihat Sahih Sunan Tirmizi 352 nomor 3282. Hadis kedua diriwayatkan oleh Tirmizi di dalam kitab tafsir bab dari surat Muawwidatain 4:453. Lihat Sahih Sunan Tirmizi 137 nomor 3607. Jadi di sini masuk ke penjelasan hadisnya. Allah menciptakan Adam dalam keadaan sempurna dan lengkap. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang yang tidak berilmu bahwa manusia berevolusi dari hewan atau tumbuhan. Allah menciptakannya dari saat pertama dia diciptakan sebagai seseorang yang berakal dan berbicara. Dia memahami apa yang dikatakan kepadanya dan dia menjawab dengan benar. Setelah ruh ditiupkan kepadanya, Adam bersin sama ludah ini barusan. Oke, sebentar. Langsung saja ke pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah hadis. Nomor 1. Allah menciptakan Adam secara lengkap dan sempurna sejak awal penciptaannya. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang sesat bahwa Adam diciptakan tidak sempurna, kemudian berkembang menuju kesempurnaan dalam rentang waktu yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa di antara kesempurnaan penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah diciptakannya dia dengan tinggi 60 hasta di langit, dan bahwa manusia setelah Adam terus menerus menyusut sampai pada ukuran manusia saat ini. Pada hari kiamat Allah memasukkan orang-orang mukmin ke surga dengan bentuk penciptaan yang sempurna seperti penciptaan Allah terhadap Adam. Nomor 2, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih masing-masing bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dan tingginya adalah 60 hasta.
Ini sama aja ya. Ini cuma dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Allah berfirman, pergilah, ucapkan salam kepada para malaikat, dengarkanlah penghormatan mereka kepadamu, karena itu adalah penghormatanmu dan penghormatan anak cucumu. Sama saja tadi barusan yang berkata Assalamualaikum, mereka menjawab Assalamualaikum warahmatullah dengan tambahan warahmatullah. Dan semua orang yang masuk surga dengan bentuk penciptaan Adam dan manusia terus-menerus menyusut sampai saat ini. Kebenaran yang aku sebutkan di atas ini barusan, bahwa Adam diciptakan secara sempurna sejak dihembuskannya ruh kepadanya, ditunjukkan oleh hadis tersebut. Allah menciptakan Adam dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Dia tidak berkembang dan tidak berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu ciptaan ke ciptaan yang lain. Lain halnya dengan anak cucunya. Allah menciptakan mereka di dalam rahim ibu sama kita dalam bentuk setetes air, kemudian segumpal darah, kemudian seonggok daging, kemudian setelah dihembuskannya ruh, dia menumbuhkannya sebagai makhluk lain. Mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada bapak kita Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bersihnya Adam, ucapan alhamdulillah, jawaban Allah kepadanya, rahmakallah, salamnya kepada para malaikat, juga jawaban malaikat kepadanya, Allah mengusap punggungnya, dan peristiwa-peristiwa lain yang dikandung oleh hadis ini. Orang yang bersin mengucapkan hamdalah, orang yang mendengarkannya mengucapkan rahmakallah, dan penghormatan salam, termasuk syariat alami internasional yang dimiliki oleh seluruh syariat, tidak khusus untuk satu umat tertentu. Dan itu termasuk warisan bapak mereka Adam alaihissalam, karena penetapan takdir. Allah mengetahui hamba-hambanya pada zaman azali, dan dia menulis hal itu di sisinya. Dia menunjukkan kepada Adam tentang anak cucunya sesudahnya. Dia umur setiap orang telah ditulis di antara kedua matanya. Penetapan dua tangan bagi Allah, dan dia menggenggam keduanya kapan dia berkehendak dan bagaimana dia berkehendak tanpa takyif, bertanya bagaimana, dan tahlil, mengingkari. Tiada sesuatu pun yang menyerupai dia. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Nomor 8. Keutamaan Nabiullah Daud dan besarnya iman yang dimilikinya dibuktikan dengan kuatnya cahaya di antara kedua matanya. Pesan yang sudah diceritakan, yang dibacakan sama saya. Kemampuan Adam berhitung, dia menghitung tahun-tahun umurnya, dia mengetahui umurnya yang telah berlalu dan yang tersisa. Dia membantah malaikat maut ketika hendak mencabut nyawanya sebelum ajalnya sempurna. Nomor 10. Keterangan tentang umur Adam, dia hidup 1000 tahun. Ini merupakan penelusuran terhadap keterangan Taurat yang disebutkan di dalam Ishah kelima buku penciptaan, bahwa umurnya adalah 930 tahun. Yang benar adalah yang disebutkan oleh hadis. Hadis ini juga menjelaskan umur Daud. Tabiat Adam dan anak cucunya adalah pengingkaran dan kelupaan. Disyariatkannya penulis dalam akad dan muamalat untuk mengantisipasi pengingkaran dan sifat lupa manusia. Oke, itu mungkin kisah yang pertama dari buku ini, buku Sahih. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan atau ngomong. Nanti saya lanjutkan kisah yang kedua, yaitu tentang kisah kematian Nabiullah Adam alaihissalam. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jika ada yang mau, silakan DM ke IG saya, nanti saya kirim. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.